Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Maisyana MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Islam dan Budaya Lokal, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Lailatul Qadriyah, NIM 2010110013. Di sini saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 4 tentang konsep budaya lokal. Nah, apa saja sih yang akan dibahas? Yuk kita simak bersama-sama. Pembahasan yang pertama ada pengertian konsep budaya lokal, kemudian ada unsur-unsur dalam budaya lokal, kemudian bentuk-bentuk budaya lokal, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian konsep budaya lokal. Pengertian budaya lokal menurut para ahli kebudayaan memberi pengertian budaya lokal sebagai berikut. A. Superculture, kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat, contohnya kebudayaan nasional. B. Culture, lebih khusus, misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah, atau daerah, contohnya budaya Sunda. C. Subculture, merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah culture, tetapi tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya budaya gotong royong. Dan D. Counterculture, tingkatannya sama dengan subculture, yaitu bagian turunan dari culture, tetapi counterculture ini bertentangan dengan kebudayaan induknya, contohnya kebudayaan atau budaya individualisme. Menurut Nawari Ismail, yang dimaksud budaya lokal adalah sebuah ide, aktivitas, dan hasil aktivitas manusia dalam sebuah kelompok masyarakat di lokasi tertentu. Budaya lokal tersebut secara aktual masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta disepakati dan dijadikan pedoman bersama. Dengan demikian, sumber budaya lokal bukan hanya berupa nilai, aktivitas, dan hasil aktivitas tradisional atau warisan nenek moyang masyarakat setempat, namun juga semua komponen atau unsur budaya yang berlaku dalam masyarakat serta menjadi ciri khas dan atau hanya berkembang dalam masyarakat tertentu. Unsur-unsur budaya lokal. Unsur-unsur budaya lokal dari beberapa pendapat ahli kebudayaan antara lain sebagai berikut. Melville J. Horowitz dalam Abidin 2014 menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu A. Alat-alat teknologi, B. Sistem ekonomi, C. Sistem keluarga, dan D. Sistem kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski dalam Abidin 2014 juga mengemukakan ada 4 unsur pokok kebudayaan yang meliputi A. Sistem norma sosial yang memungkinkan kerjasama antar anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya, B. Organisasi ekonomi, C. Alat-alat dan lembaga atau petugas untuk pendidikan atau keluarga adalah lembaga pendidikan utama, dan D. Organisasi kekuatan atau politik. Kuncoro Ningrat berpendapat bahwa ada 7 unsur kebudayaan yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia. Ketujuh unsur tersebut adalah 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian hidup, 6. Sistem religi, dan 7. Kesenian. Kepercayaan dan religi merupakan roh inti yang memberikan suatu nuansa keyakinan, penyadaran, transformasi pikiran, dan daya tersendiri yang menyadarkan manusia bahwa di luar dirinya ada yang berkuasa. Menurut filsafat kebudayaan, agama adalah keyakinan bagi pemeluknya, baik sebagai individu atau kelompok, merupakan jawaban dari panggilan Tuhan bagi manusia. Keyakinan tersebut meliputi iman, sembah, rasa hormat, rasa tobat, dan syukur yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Keyakinan hidup yang bersifat eksistensial itu menyatakan diri dalam iman serta amal, menyempurnakan seluruh kelakuan manusia, dan sebenarnya menghasilkan nilai-nilai. Unsur-unsur religi menurut Kuncoro Ningrat adalah
emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus dan upacara, peralatan ritus dan upacara, serta umat beragama. Bentuk-bentuk budaya lokal. Wujud kebudayaan adalah rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Menurut J.J. Hunington, wujud kebudayaan dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Gagasan atau wujud ideal adalah kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak serta tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat menyatakan gagasannya dalam bentuk tulisan, lokasi dari kebudayaan ideal itu berada pada karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan berupa tindakan berpola dari manusia. Wujud ini disebut sistem sosial. Sistem sosial terdiri atas aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan pada adat dan tata kelakuan. Kebudayaan ini bersifat konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Artefak atau karya adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Berdasarkan wujudnya, budaya memiliki beberapa elemen dan komponen. Sebagaimana disebutkan seorang ahli antropologi, Kateora dalam Abidin 2014 sebagai berikut. A. Kebudayaan material, mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang konkret, termasuk temuan yang dihasilkan dari penggalian arkeologi, seperti mangkuk tanah liat, perhiasan, senjata, dan sebagainya. B. Kebudayaan non-material, yaitu ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya mitos, dongeng, cerita rakyat, lagu, dan tarian tradisional. C. Lembaga sosial, yang mewadai aktivitas kebudayaan semakin mengukuhkan eksistensi wujud dan komponen kebudayaan yang real dan menyimpulkan kesatuan sosial. D. Sistem kepercayaan. Dari sistem kepercayaan yang berbeda, lahirlah bentuk-bentuk seni yang luar biasa dari beragam tempat ibadah, seperti masjid, gereja, pura, wihara, dan sebagainya. E. Estetika, berhubungan dengan seni dan kesenian, musik, cerita, dongeng, hikayat, drama, dan tari-tarian yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. F. Bahasa, merupakan alat pengantar dalam berkomunikasi. Tanpa bahasa, manusia mengalami kesulitan mengembangkan kebudayaan. Bahasa terdiri atas bunyi dan huruf, sehingga bahasa dapat dipelajari dari berbagai sisi, baik dari huruf dan aturan penulisannya, maupun dari bunyi dan aturan pengucapannya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengertian budaya lokal menurut para ahli kebudayaan memberi pengertian budaya lokal sebagai berikut. Superculture, kebudayaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat. Culture, lebih khusus, misalnya berdasarkan golongan etnis, profesi, wilayah, atau daerah. Subculture merupakan kebudayaan khusus dalam sebuah culture, tetapi tidak bertentangan dengan kebudayaan induknya. Counterculture, tingkatannya sama dengan subculture, yaitu bagian turunan dari culture, tetapi counterculture ini bertentangan dengan kebudayaan induknya. Contohnya budaya individualisme. Wujud kebudayaan adalah rangkaian tindakan dan aktivitas manusia yang berpola. Menurut J.J. Hunington, wujud kebudayaan dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Mengacu pada pendapat J.J. Hunington yang membedakan adanya 3 gejala kebudayaan, yaitu ideas, activities, dan artifacts. Berdasarkan wujudnya, budaya memiliki beberapa elemen atau komponen, sebagaimana disebutkan seorang ahli antropologi Kateora dalam Abidin 2014, yaitu kebudayaan material, kebudayaan non-material, lembaga sosial, sistem kepercayaan, estetika, dan bahasa.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon koreksi serta tambahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.